وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala hadzal syahra mubarakan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Usolli wa sallim 'alan nabiyil habibil mustafa imamina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala sairi man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, sungguh tak terasa bahwa Ramadan 1442 Hijriah akan segera berlalu dan meninggalkan kita. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in merasakan suatu kerisauan bahkan duka yang luar biasa, manakala mereka akan segera mengakhiri ragam kemesraan, mereka akan mengakhiri saat-saat di mana puncak rohaniyah dan spiritualitas dirasakan. Mereka risau bukan karena ada kehilangan-kehilangan yang bersifat duniawiyah. Bukan karena itu. Kerisauan mereka seperti yang tergambar di dalam satu riwayat. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membaca ayat ke-60 dari surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mendermakan apa saja yang mereka dermakan di jalan Allah. Saudara sekalian, tentu kita mengerti bagaimana dedikasi dan pengorbanan para sahabat. Bukan semata harta, waktu, tenaga, dan pikiran. Bahkan mereka merelakan jiwanya untuk dipersembahkan demi tegaknya kalimat Allah. Orang-orang yang sedemikian rupa mendermakan totalitas kehidupannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan orang-orang yang sangat risau jika mereka mengingat bahwa suatu hari mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang Aisyah radhiyallahu ta'ala ada sesuatu yang beliau tidak pahami dengan baik. Bagaimana mungkin orang yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mendermakan totalitas harta jiwanya di jalan Allah, tetapi merasakan ketakutan yang luar biasa jika mereka mengingat kematian. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa gerangan jika orang-orang yang demikian banyak berbuat baik namun takut pada kematian? Apakah mereka melakukan kebaikan di hadapan masyarakat, lalu diam-diam mereka mencuri, mereka berzina, mereka minum khamr? Ditanyakanlah oleh beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang yang totalitas berbuat kebaikan itu melakukan hal yang sedemikian? Dan dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya ibnata Siddiq. Tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yashallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Justru mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Mereka senantiasa berpuasa dan mereka senantiasa bersedekah. Walakinnahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Namun mereka sangat takut jika semua kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yusari'una fil khair. Mereka adalah orang-orang yang bertarung sedemikian rupa dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Saudara sekalian, kehidupan mereka bukan seperti yang dirisaukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tetapi justru sebaliknya. Mereka risau bukan karena kematian itu sendiri. Mereka risau karena berpikir dan mereka selalu bermuhasabah. Mereka risau karena
tidak pernah mengetahui apakah kebaikan, amal soleh, sedemikian banyak dedikasi dan pengorbanan mereka di jalan Allah yang begitu tulus dan ikhlas, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tertolak begitu saja. Saudara sekalian yang saya muliakan, seorang tokoh tabi'in yang sangat soleh dan sangat populer, Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimallahu ta'ala, beliau memberikan suatu kesaksian yang dahsyat bagaimana perilaku para sahabat dan juga para tabi'in ketika melakukan berbagai macam ketaatan. Kata beliau, amilu wallahi bitta'at wajtahadu fiha walakinnahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Demi Allah, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melakukan berbagai macam ketaatan secara total, penuh kesungguhan. Namun mereka menyisakan rasa takut yang begitu kuat, rasa khawatir dan kerisauan yang begitu mendalam. Apakah semua kebaikan dan ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khasyah, wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Kata Hasan al-Basri, karakter dasar seorang mukmin yang sejati senantiasa memadukan perbuatan ihsan, perbuatan baik tanpa syarat, kepada siapa dan kepada apapun jua, tanpa pernah memandang keuntungan apapun. Namun pada saat yang sama mereka menyisakan rasa takut yang begitu mendalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang-orang munafik, mereka gemar melakukan berbagai macam ketimpangan, gemar melakukan perbuatan dosa, penistaan kepada sesama manusia. Namun pada saat yang sama mereka merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang saya muliakan, beberapa saat terakhir di bulan Ramadan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, penting rasanya kita merenungkan beberapa persoalan yang sangat penting. Pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menyatakan kepada kita umatnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan siam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan atas ridha Allah, maka ia diampuni segala dosanya yang telah berlalu. Kedua, Rasulullah menyatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang senantiasa menghidupkan ibadat Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, diampunilah segala dosanya yang telah lalu. Dan yang ketiga, secara khusus Rasulullah menyatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kata kunci saudara sekalian, bahwa ibadah Ramadan ini berkaitan erat dengan dihapusnya dosa-dosa kita. Penting bagi kita untuk bermuhasabah dalam hidup kita yang sekian waktu telah kita jalani selama ini. Kita perlu juga bertanya, dosa kita terlalu banyak, dan pada saat yang sama kebaikan kita barangkali tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, dosa manakah yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebulan penuh kita melaksanakan siam Ramadan? Ataukah kita mengakhiri Ramadan ini tanpa suatu keyakinan bahwa ada dosa kita, noda di dalam kehidupan kita yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Pada anak tangga yang pertama, sejenak beliau berhenti dan menyatakan amin. Demikian pula beliau naik ke anak tangga yang kedua, berhenti dan mengatakan amin. Dan diulangi ketiga kalinya, beliau menyatakan amin. Usai itu sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa gerangan yang engkau amini wahai Rasulullah?
Beliau menyatakan di dalam riwayat tersebut ya, bahwa Jibril datang kepada beliau dan menyatakan, celakalah seseorang yang masih hidup dan bersamanya kedua orang tuanya, yang barangkali memasuki usia senja, namun keberadaan orang tuanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Rasulullah mengamini. Juga Jibril menyatakan, celakalah orang yang jika masuk ke dalam bulan Ramadan dan meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Beliau juga mengamini. Dan yang ketiga, celaka orang yang jika namamu disebut wahai Muhammad dan mereka tidak tergerak untuk mengucapkan selawat dan salam. Dan Rasulullah mengamini. Saudara sekalian yang saya muliakan, ada baiknya kita bertanya pada diri kita masing-masing. Dosa apa yang kira-kira telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ibadah Ramadan sudah kita jalankan sedemikian rupa, bahkan kita penuh sungguh-sungguh di dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan. Kalau ada suatu kebahagiaan yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, tentu kebahagiaan tidak semata persoalan dunia, bukan semata persoalan materi, jabatan, anak, keturunan, dan seterusnya. Kalaulah kita harus merasakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini, tentu tidak semata karena pencapaian-pencapaian yang bersifat duniawi. Apakah itu jabatan, harta, tahta, atau mungkin juga status-status yang lain. Allah mengingatkan kita di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ada banyak harta, ada banyak jabatan, ada banyak anak keturunan yang begitu dibanggakan oleh manusia. Tetapi kebahagiaan yang hakiki yang diingatkan oleh Allah bukanlah itu. Justru kebahagiaan kita ketika ada karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita raih. Sebagaimana Allah nyatakan tadi. Saudara sekalian yang saya muliakan, Ramadan adalah bentuk nyata daripada rahmat, kasih sayang Allah dan karunia Allah kepada kita semua. Dosa apa yang kita lakukan, dan kita yakin bahwa di akhir Ramadan ini Allah mengampuni. Kedua, saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Allah menyapa kita orang-orang beriman dengan ucapannya, ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman. Demikian pula Rasulullah menegaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang melakukan siam atas dasar keimanan dan pengharapan kepada Allah. Ada diksi keimanan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah keimanan ini kita sadari betul, ketika kita melakukan berbagai macam ibadah mahdhah kita sholat malam, kita tadarus Al-Quran, kita berbuat baik kepada sesama, kita berbagi, kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Tapi persoalannya, saudara sekalian yang saya muliakan, apakah dasar keimanan yang melekat di dalam perintah siam yang kita lakukan pada saat ini sudah dapat kita transformasikan di dalam kehidupan kita secara holistik, di luar persoalan-persoalan ibadah yang kita lakukan secara khusus? Sudahkah kita menegakkan berbagai macam aktivitas dan profesi kita di dunia ini atas dasar keimanan? Saya teringat satu kisah Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat. Dia menyaksikan seorang anak muda yang begitu antusias untuk pergi ke tempat bekerjanya. Dan para sahabat menyatakan betapa indahnya jika anak muda itu antusias dan semangat pergi ke tempat jihad, ke medan perang. Dalam persepsi para sahabat, jihad dan perjuangan itu hanya di medan perang. Dan Rasulullah menyatakan, jangan kalian katakan itu. Tidakkah kalian ketahui bahwa anak muda itu begitu antusias dan semangat pergi ke tempat bekerjanya? Dia mencari nafkah untuk menghidupi dua orang tuanya yang masuk usia senja.
dan hendak menafkahi orang tuanya, fahuwa fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah. Atau anak muda itu memiliki anak-anak kecil yang ditanggung nafkah dan hidupnya, fahuwa fi sabilillah. Atau anak muda itu antusias bekerja untuk mencari rizki, agar dia menjaga kehormatan dirinya. Dengan demikian dia tidak meminta-minta kepada manusia. Fahuwa fi sabilillah. Saudara sekalian yang saya hormati, Rasulullah SAW mengaitkan aktivitas seorang anak muda yang sedang menjalani profesinya sebagai seorang pekerja dengan jihad fi sabilillah. Ini memberikan pesan moral kepada kita bahwa tidak ada suatu dimensi dan aktivitas kehidupan kita di dunia kecuali harus senantiasa dibingkai di dalam bingkai keimanan. Harus diletakkan pada frame, pada bingkai keimanan, sehingga dengan demikian apapun aktivitas kita sungguh diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan keimanan. Apakah kita sudah melaksanakan qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin? Apakah kita sudah mencapai bahwa solat kita, ritual sosial kita, hidup kita, mati kita sudah sungguh diorientasikan kepada Allah? Atau na'udzubillah, kita masih orang yang terjebak dengan jeratan-jeratan duniawiyah sekularistik yang tidak pernah memahami bahwa hidup itu memiliki dimensi rohaniah dan spiritual, yang tidak pernah menyadari bahwa semua aktivitas itu akan terkait dengan Allah secara vertikal, transenden, bahwa semua kehidupan kita ini berada di dalam bingkai tauhid, yang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudahkah Ramadan memberikan satu inspirasi bagi kita untuk kemudian mengikat kehidupan kita secara holistik dengan keimanan dan mengharap ridha Allah? Ataukah dunia ini menjadi harapan terakhir kita? Padahal Rasulullah SAW menyatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mabghala imina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai puncak harapan hidup kami. Jangan pula engkau jadikan dunia ini sebagai puncak pengetahuan kami. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terpesona dengan dunia yang artifisial. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Hanya terjebak dengan dunia materi yang spektakuler dan kita jahil terhadap hakikat kehidupan akhirat. Ini adalah keimanan. Yang ketiga, saudara sekalian yang saya muliakan, tidak pernah Allah bermaksud di dalam syariat siam agar kita berlapar-lapar, agar kita berdahaga-dahaga. Tidak. Rasulullah SAW pernah menegaskan, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafas. Puasa bukan semata meninggalkan makan dan minum, menahan diri dari makan dan minum. Tetapi puasa yang hakiki adalah kemampuan kita untuk menahan diri dari perkataan sia-sia dan perkataan yang cabul. Suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan, as-siyamu junnah kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah suatu perisai, sebagaimana perisai kalian ketika memproteksi dan melindungi diri di dalam peperangan. Namun kemudian para sahabat juga tercengang ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. As-siyamu junnah malam yakhriqha. Puasa itu menjadi tameng, menjadi perisai yang melindungi selama dia tidak merobek perisai tersebut. Dan para sahabat bertanya, bagaimana seseorang merobek perisainya ya Rasulullah? Beliau menyatakan, malam yakhriqha bil ghibah. Selama dia tidak merobek-robek perisainya dengan menggibah saudaranya. Itu pula saudara sekalian mengapa Rasulullah di dalam hadis-hadis yang lain menyatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu syarabah. Sesiapa saja yang berpuasa namun tidak sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, Allah nggak perlu apakah dia meninggalkan makanan dan minumnya hari itu. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, siam yang kita lakukan ini menjadi suatu mekanisme ilahiyah agar kita menemukan kembali titik kesucian kita, agar menemukan kembali di mana Allah instalkan suatu fitrah yang begitu suci di dalam diri dan jiwa kita ini. Maka puasa tidak berhenti
pada semata meninggalkan makan dan minum. Tetapi Syiamu Ramadan harusnya meninggalkan satu pesan moral yang berkelanjutan bagi kita untuk menjadikannya sebagai suatu media di dalam upaya meluruskan jiwa kita, membeningkan akal pikiran kita, menajamkan rohani kita, sehingga kita bisa mencapai derajat al-ihsan. Kita menjadi manusia yang bukan hanya memiliki kedekatan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya dibuktikan di dalam kehidupan kita secara sosial, kepedulian kita, keramahan kita, perhatian kita terhadap penderitaan orang lain, dan seterusnya. Orang-orang yang jiwanya tersucikan adalah orang-orang yang selalu memberikan dan mewujudkan makna kemanusiaan yang paling autentik. Orang-orang yang selalu menyayangi sesama. Orang-orang yang selalu peduli kepada sesama. Saudara sekalian yang saya muliakan, di era digital, ketika kebebasan berekspresi demikian rupa, sudahkah siang menjadi satu perisai dan tameng bagi kita dari berbagai macam ujaran kebencian, dari berbagai macam postingan-postingan status yang tidak memberikan makna kepada diri kita, bahkan kepada orang lain. Penelitian Microsoft menyatakan negeri kita Indonesia memiliki tingkat keadaban digital yang paling rendah di Asia Tenggara. Mereka meriset 32 negara di dunia dan kita berada di urutan 29. Pertanyaannya adalah, seberapa efektif Siam Ramadan memberikan suatu landasan dan mengembalikan kesucian jiwa kita, sehingga baik narasi kita secara individual ataupun juga sosial, apalagi kemudian di dunia digital, itu sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Banyak sekali hadis-hadis ya, yang menerangkan betapa hampa keimanan seseorang yang tidak sanggup menyampaikan artikulasi verbal secara baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Keimanan indikatornya adalah kemampuan untuk berkata baik atau diam saja. Keimanan juga berkaitan dengan bagaimana kita menghormati tetangga, memuliakan orang lain. Wajar kemudian suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, "Idza kana yaum siyami ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim." Jika seseorang di antara kalian di hari berpuasanya, janganlah dia berkata-kata cabul, janganlah dia berkata-kata dengan nada penuh kemurkaan, amarah. Bahkan jika seseorang mencelanya sekalipun, atau bahkan membunuhnya, hendaklah dia tetap dengan tenang menyatakan, "Aku sedang berpuasa." Saudara sekalian, puasa menjadi mekanisme bagaimana kita menemukan kesucian jiwa kita. Apakah kesucian jiwa itu sudah kita raih di akhir Ramadan ini? Allahul musta'an. Berikutnya saudara sekalian juga, yang penting untuk kita renungkan di dalam menjalani akhir-akhir ya, detik-detik terakhir ya dalam Ramadan kita pada tahun ini ya. Kita perlu juga melakukan suatu muhasabah, suatu refleksi diri bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan curhatnya kepada Allah. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, sungguh kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Mereka orang-orang musyrik ketika itu tidak lagi peduli dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah mengajarkan mereka sesuatu yang memberikan jaminan atas kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Tapi semuanya itu diabaikan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Qad a'radu anhu
Mereka berpaling dari Al-Quran. Wahajaruhu wa tarakuh. Mereka hijrahi Al-Quran. Mereka tinggalkan Al-Quran. Ma'annal wajib alaihimul inqiyad. Padahal seharusnya sikap mereka itu adalah patuh pada hukum yang diterangkan oleh Al-Quran. Wal iqbal ala ahkami. Dan seharusnya mereka antusias untuk menyambut berbagai macam hukum yang diterangkan oleh Al-Quran. Wal masyi khalfah. Dan selalu berjalan di belakang Al-Quran. Tapi apa daya saudara sekalian yang saya muliakan, seharusnya mereka patuh ya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Di dalam surat Fussilat, Allah memberikan isyarat tentang bagaimana dan apa sikap mereka. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ada dua tindakan yang dilakukan. Mereka mengkampanyekan agar umat pada masa itu tidak mendengarkan Al-Quran. Jadi tokoh musyrik pada masa itu, orang-orang Quraisy, sangat traumatik. Al-Quran ini luar biasa, menjadi sesuatu mukjizat yang menembus batas hati seorang hamba. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, orang begitu kuat, orang begitu kokoh. Dia harus tersungkur dan tidak sanggup lagi ketika mendengarkan ayat Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar hidupmu menderita. Ada satu getaran, resonansi yang luar biasa di dalam diri seorang Umar bin Khattab. Mendengarkan Al-Quran itu sesuatu yang bisa menggendarkan jiwa manusia. Maka mereka mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Quran. Yang kedua, walghaw fihi. Atau dalam bahasa kita, buatlah ucapan-ucapan kegaduhan-kegaduhan yang membuat orang-orang yang beriman dengan Al-Quran kemudian menjadi gagal fokus. Saya ingin menyampaikan ucapan-ucapan yang tak bermakna dalam konteks menghadapi Al-Quran. Itu saya terjemahkan dalam makna mereka akan melakukan berbagai macam kontra narasi terhadap Al-Quran. Jika Al-Quran mengatakan haram, mereka mengatakan halal. Jika Al-Quran mengatakan halal, mereka mengatakan haram. Al-Quran tidak lagi dipandang sebagai suatu konstitusi di dalam kehidupan. Al-Quran hanya dijadikan sebagai suatu hiasan. Sebagaimana pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Akan muncul nanti generasi yang begitu menegakkan huruf-huruf dan bacaan Al-Quran. Al-Quran dilombakan, Al-Quran dikompetisikan. Tetapi Al-Quran tidak eksis sebagai suatu pandangan hidup. Al-Quran belum menjelma menjadi the way of life kita. Belum menjadi paradigma kehidupan. Al-Quran dan tentu Islam baru hanya menjadi lifestyle, gaya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ketika kita hidup di era postmodern, ketika kebenaran mengalami berbagai macam destruksi, dijungkir balikkan, maka keteguhan kita untuk berpegangan teguh dengan Al-Quran dan beriman dengan Al-Quran ini sungguh diuji. Jika Allah kemudian menyatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Allah turunkan Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Sebagai suatu petunjuk yang bisa mengantarkan umat manusia kepada visi dan tujuan hidup yang hakiki. Menjelaskan berbagai macam dari petunjuk itu, tapi juga menjadi kata pemisah antara yang hak dan yang batil. Ketika Allah menurunkan ayatnya, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka ini khusyuk, merintih di hadapan Allah, menerima kebenaran yang datang dari Allah, dan jangan sampai berperilaku seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya. Semakin banyak mereka berinteraksi dengan Alkitab, hati mereka semakin keras.
Kalau hati keras, wujudnya adalah kemudian kefasikan, melakukan berbagai macam kejahatan, tapi di atas dasar pengetahuan tentang kejahatan itu. Ini isyarat Allah di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Maka ketika ayat ini turun, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan makana baina islamina wa baina nu'tibna bihadil ayah illa arba'un sinin. Ketika surat Al-Hadid ayat ke-16 diturunkan oleh Allah, usia keislaman kami enggak lebih dari 4 tahun. Dan Allah sudah mencela kami dengan ayat ini. Para sahabat merasa dicela oleh Allah setelah mereka berinteraksi tidak lebih dari 4 tahun. Pertanyaannya adalah, sudah berapa lama kita berinteraksi dengan Al-Quran di dalam hidup kita? Mana ayat Al-Quran yang menginspirasi kehidupan kita? Apa bukti inspirasi Al-Quran di dalam hidup kita? Ayat mana saja yang sudah meluluhkan hati kita, membuat hati kita khusyuk di hadapan Allah? Ataukah kemudian kita seperti na'udzubillah yang diisyaratkan oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kita imani sebagian Al-Quran, kita ingkari yang lain. Kita ambil Al-Quran secara fragmentar, dipilih ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kepentingan sesaat saja, tetapi kemudian mengabaikan Al-Quran yang lain. Kalau ada suatu gerakan cinta wakaf, cinta zakat, cinta sedekah, saudara sekalian, seharusnya ada pula gerakan benci korupsi, gerakan benci terhadap kemaksiatan, benci terhadap mabuk, benci terhadap korupsi. Karena ini dua ajaran Al-Quran yang memang apa adanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, kita beriman secara fragmentatif dan parsial. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia beriman dan menghambakan diri kepada Allah di tepian. Di tepian itu jika mendapatkan keuntungan dia lakukan, dan jika dia tidak merasakan di situ ada manfaat dan keuntungan, maka itu keuntungan politik, sosial, budaya, lalu dia lemah dan dia tinggalkan. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, penting bagi kita untuk melestarikan bagaimana keakraban kita dengan Al-Quran. Cinta Al-Quran bukan hanya semata dilakukan di bulan Ramadan. Cinta Al-Quran harus abadi di dalam diri kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Allah menyatakan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran yang mulia tersimpan di tempat yang sangat terjaga, begitu indah. Tidaklah mampu menyentuhnya kecuali orang-orang yang tersucikan. Ibnu Taimiyah menyatakan, kalaulah lembaran-lembaran Al-Quran tidak sepantasnya disentuh kecuali oleh orang-orang yang tersucikan jiwanya, maka tentu makna Al-Quran, ajaran Al-Quran tidak akan sanggup menginspirasi seseorang kecuali orang itu memiliki kalbu yang suci. Kalaulah seorang malaikat yang mulia tak hendak memasuki suatu rumah yang di situ ada anjingnya, maka tentu makna dan ajaran Al-Quran yang begitu luhur tidak akan pernah menembus hati yang memiliki akhlak seekor anjing. Nauzubillah min zalik. Allahumma taqabbal minna. Semoga Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.